Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semuanya. Selamat bertemu kembali di hari Minggu ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Siapkan hati dan pikiran kita, siapkan persembahanmu juga Alkitabmu. Sebentar kita akan memulai ibadah kita, marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah kekuatan dan benteng kami datang ke hadapan-Mu hendak bermazmur dan bersyukur sebab Engkau menaungi kami dengan sayap kasih-Mu dari segala ancaman, sehingga kami merasa aman. Sinari kami dengan wajah-Mu dalam ibadah ini, agar kami lebih bersemangat dalam hidup ini. Sekalipun cobaan datang menerpa kehidupan ini, kami tidak ragu atau bimbang, sebab Roh-Mu yang memelihara serta menguatkan kami, tatkala dalam susah maupun senang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca firman Tuhan. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati. Kita parlo audo jawaban nai batamu nini nai batata lang malo mar nai batana legan sobaliau kita paduao lang malo ganaonmu anjalang malo usianmu barang akan nai di atas pakon nai tanuon age nai bagas bah pakon nai taruh ni tano anggo nagabe si sombahon barang si balosan kita patoluon lang malo sobuton goran ni nai bata anggolang tiba jujur ni ayaw na uum ni do mangilang sagaran na mapapukon goran ni Tapaupaton, ingat ma marubuon hari minggui, ibagas na onam ari mahorjaon sagala horjamu. Tapi anggo ari papitun in, ari pasaranan ni Jehovah na ibatamu doin. Nang malohong mahorjay bagas na sadariin, barang anakmu pe, barang borumu, barang narokon ho dalahi, barang narokon ho naboru, age pinahanmu pe, age syutan na legan na roh utamu. Ay ibagas na onam ariando ito pa na ibata, langit pakon tanah pakon laut apa haganap isini. Dop ay marsaran do iya bani ari papituan in
halani ai doa si pasu-pasu na ibata Jehovah, ari pasaranan ni ai anja irobuhon. Kalimakon, maningan pasangaponmu duna matorasmu ase mertuaho anja hado kau manggolu banitanunan ni bereo ni nebata kubam. Tita pawanomkon, ulang homamuno, tita papituhon, ulang homarbakis, tita pawaluhkon, ulang homanangko, tita pasiyahkon, ulang homan ramanaksyon at nasatongan marimbang aso manjolma. Tita pasapuluhon lang malo uhuranmo, rumania somanmu anjala lang malo uhuranmo, urang rumania somanmu barang narokon sidalai, barang narokon sidabur, barang lembuni, barang hudani, barang ahape, hartania soma. Hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Inang berharap semuanya dalam keadaan sehat. Ada sukacita hari ini? Ya, puji Tuhan. Inang yakin semua adik sekolah minggu dalam keadaan sukacita. Karena apa? Karena hari ini kita kembali lagi untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 sampai dengan 10. Nah, untuk tema kita hari ini adalah saling mendoakan. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang hebat harus duduk yang manis, tidak boleh jalan-jalan ya. Iya, dan juga sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta tuntunan Roh Kudus supaya kita beroleh hikmat bijaksana sehingga kita boleh mengerti firman Tuhan. Mari adik-adik ambil sikap berdoa yang baik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kembali boleh membaca Alkitab dan merenungkan bersama. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk boleh memahami firman-Mu dan melakukannya dalam ketaatan yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, layakkanlah kami dan bahkan hamba yang terutus berserah kepadamu. Biarlah Tuhan pakai untuk boleh menjadi berkat bagi semua yang merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Mari adik-adik sekolah minggu buka Alkitabnya. Kita membaca nats firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai dengan 10. Kita baca secara bersama-sama ya adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati,
karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikianlah firman Tuhan. Adik sekolah minggu, Inang mau bertanya, ya, siapa di antara adik-adik sekolah minggu yang sudah rindu dengan teman-temannya? Rindu dengan teman di sekolah, rindu dengan teman di sekolah minggu. Ayo angkat tangannya yang tinggi. Iya, ya. Kalau Inang lihat, sepertinya semua adik sekolah minggu rindu dengan teman-temannya. Nah, andai suatu hari nanti pandemi ini sudah berakhir, virus COVID sudah tidak ada lagi, ya, virus corona nggak ada lagi, sehingga kita dibolehkan bersekolah minggu di gereja, kita dibolehkan tatap muka di sekolah. Berarti yang pastinya adik-adik akan ketemu dengan teman-temannya. Nah, kalau adik-adik ketemu dengan teman-temannya, apa yang adik-adik lakukan? Nah, mungkin ada yang menyalam temannya, atau mungkin ada yang berteriak memanggil temannya, say hello, hai, shalom. Atau mungkin saking rindunya ketika bertemu dengan teman-temannya, ada yang langsung memeluk temannya. Nah, kenapa bisa begitu ya? Iya, karena rindu. Rindu itu karena sayang. Nah, sayang itu didasari oleh kasih, yaitu saling mengasihi. Sehingga ada kerinduan untuk bertemu satu sama lain. Ada kerinduan untuk bertemu dengan teman-temannya. Tapi, kalau adik sekolah minggu menyimpan kebencian di dalam hati, nah pasti malas ketemu temannya. Ya, tidak mau ketemu temannya. Kenapa? Karena tidak menyukai temannya, tidak menyayangi temannya, atau bahkan ketika ketemu mungkin akan mengejek temannya, membuli temannya, atau bahkan mencubit temannya. Adik-adik tidak boleh seperti itu ya. Iya, tepat sekali. Tidak boleh. Anak sekolah minggu yang hebat tidak boleh menyimpan kebencian di dalam hati. Ya, jadi cerita kita hari ini, firman Tuhan hari ini mengajak semua adik sekolah minggu untuk hidup dalam kasih dan damai, ya, untuk hidup dalam love and peace. Jadi, kalau kita hidup dalam kasih, kita bisa menciptakan perdamaian. Adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana hidup dalam kasih untuk menciptakan perdamaian. Ya, kita belajar dari ayat 8 sampai dengan ayat 9 bahwa setiap orang yang hidup dalam kasih harus dapat seia sekata. Nah, kalau artinya seia sekata itu tidak membantah satu sama lain. Yang kedua, orang yang hidup dalam kasih harus dapat seperasaan. Artinya, ketika mungkin kita melihat orang lain, ya, kita melihat orang lain dalam keadaan susah atau dalam keadaan sedih, adik-adik sekolah minggu bisa mengerti, ya, bisa memahami kondisi orang tersebut. Artinya adik-adik sekolah minggu sudah seperasaan dengan orang tersebut. Jadi adik-adik sekolah minggu bisa menjadi penolong untuk dia, ya. Yang kemudian kalau orang yang hidup dalam kasih harus saling mengasihi, saling menyayangi, dan juga harus rendah hati. Nah, kenapa kita harus saling mengasihi adik-adik sekolah minggu? Iya, karena kita terlebih dahulu sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, kita terlebih dahulu sudah disayangi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik akan hidup kita.
Tuhan Yesus menjagai kita, Tuhan Yesus memberikan napas kehidupan kepada kita, Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu sehingga menjadi anak yang pintar di sekolah. Tuhan Yesus memberkati orang tua kita sehingga bisa memperoleh rezeki untuk mencukupi kebutuhan kita. Nah, karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus bisa mengasihi orang lain. Tapi adik-adik harus ingat, sebelum adik-adik mengasihi orang lain, adik-adik juga harus mengasihi diri sendiri. Nah, contohnya gimana mengasihi diri sendiri? Nah, misalnya kalau makan, harus makan tepat waktu. Ya, tidak harus menunggu disuruh oleh papa mamanya baru makan, tidak boleh. Karena dengan adik-adik makan tepat waktu, artinya adik-adik sudah menyayangi tubuh adik-adik sendiri, sudah menyayangi tubuhnya, sudah menyayangi diri sendiri, sehingga tubuhnya bisa menjadi sehat. Nah, contoh lain adik-adik menyayangi diri sendiri adalah salah satunya ketika memegang handphone. Nah, adik-adik kalau memegang handphone suka lupa diri ya, suka lupa waktu. Nah, kemudian melihat handphonenya terlalu dekat. Nah, kalau adik-adik suka memainkan handphone terlalu lama, terlalu dekat, dan suka menghabiskan waktunya dengan bermain game yang ada di handphone, itu tandanya juga adik-adik tidak mengasihi diri adik-adik sendiri, ya. Karena dengan lamanya adik-adik bermain gadget atau handphone terlalu lama, itu bisa merusak mata. Kemudian itu juga menghabiskan waktu adik-adik yang seharusnya bisa dibuat untuk belajar atau membantu orang tua, tapi semuanya jadi sia-sia. Jadi mulai sekarang adik-adik harus belajar mengasihi diri sendiri. Karena ketika adik-adik sudah bisa mengasihi diri sendiri, maka adik-adik juga akan bisa mengasihi orang-orang di sekitar adik-adik sekolah minggu, mengasihi keluarga adik-adik sekolah minggu, mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi kakak, mengasihi opung, mengasihi adik, bahkan orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi adik-adik sekolah minggu, ketika adik-adik sekolah minggu sudah bisa mengasihi orang-orang di sekitar adik-adik sekolah minggu, itu artinya adik-adik sekolah minggu sudah peduli dengan orang lain. Jadi banyak hal, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengasihi orang lain. Salah satunya adalah dengan mendoakannya. Ya, dengan saling mendoakan, ya. Sama seperti adik-adik sekolah minggu ya, kita punya handphone kita gunakan untuk berkomunikasi dengan teman kita. Lewat handphone kita bisa teleponan, kita bisa chattingan, bahkan kita bisa video call dengan teman kita. Sehingga dengan adanya handphone tadi atau HP tadi, kita bisa tahu keadaan teman kita dan teman kita juga bisa tahu keadaan kita. Jadi dengan adanya HP tadi kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, dengan teman-teman kita yang dekat maupun yang jauh. Nah, bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan Tuhan? Apakah dengan memakai handphone? Ya, tentu tidak ya adik-adik sekolah minggu. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Jadi berdoa itu adalah cara berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya doa disebut napas orang Kristen. Nah, mari adik-adik, ketika kamu mengasihi orang-orang di sekitarmu, mari doakan mereka. Mari kita saling mendoakan, ya. Karena dengan saling mendoakan, kita bisa saling merasa kuat ya, saling menguatkan satu sama lain, merasa saling dekat satu sama lain. Nah, jadi dengan kamu saling mendoakan, namanya saling mendoakan. Misalnya Ibu Inang dengan adik sekolah minggu saling mendoakan. Artinya Inang mendoakan adik sekolah minggu dan adik sekolah minggu juga mendoakan Inang. Berarti kita sama-sama kuat di dalam Tuhan. Adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada hari ini juga mengajarkan kepada kita bahwa
Anak yang hidup dalam kasih dan damai juga harus menggunakan mulut dan lidahnya untuk kemuliaan Tuhan, ya. Tuhan sudah menciptakan kita mulut, bibir, dan lidah dalam kondisi yang baik. Mari adik-adik sekolah minggu gunakan juga untuk hal yang baik. Jangan merusaknya, ya. Jangan mempergunakan mulut kita untuk berkata hal yang kotor. Jangan mempergunakan mulut kita untuk mencaci maki orang lain. Jangan mempergunakan mulut kita untuk mengejek orang lain. Itu tidak boleh ya adik-adik sekolah minggu. Nah, mulai sekarang itu harus benar-benar diingat. Sekalipun ada orang atau ada temanmu yang mengejek kamu, nah, kamu lebih bagus diam sejenak. Ya, diam sejenak, tenangkan hatimu dan ingat nats firman Tuhan ini. Tuhan katakan dalam nats ini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi ketika adik-adik diejek, tidak boleh balik mengejek lagi, tidak boleh. Tapi biarkan kamu tenangkan hatimu, berdoa dalam hatimu, dan ampuni temanmu. Ya, nah ketika adik-adik bisa melakukan itu, adik-adik adalah anak sekolah minggu yang hebat, anak sekolah minggu yang luar biasa dan mantap betul. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sudah memberikan kehidupan yang baik kepada kita. Jadi adik sekolah minggu jangan merusak apa yang sudah Tuhan berikan. Mari adik-adik sekolah minggu kita menjaga kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Mari kita memakai mulut kita, mari kita memakai lidah kita untuk memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Mari adik-adik sekolah minggu kita saling mengasihi, kita saling menyayangi, dan kita saling mendoakan. Jadi adik-adik sekolah minggu, jadilah berkat dimanapun adik-adik sekolah minggu berada. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami telah selesai mempelajari firman-Mu. Mari Tuhan berkarya atas kami dan juga sekolah minggu. Biarlah anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan. Menjadi anak-anak yang saling mengasihi, saling mendoakan, dan memakai kehidupannya untuk hal-hal yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga orang tua kami Tuhan, orang tua anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Apapun pekerjaan dan aktivitas mereka, mari Tuhan berkati agar memberikan rezeki yang melimpah atas mereka Tuhan, sehingga mereka boleh memfasilitasi anak-anak mereka untuk mengikuti kebaktian ataupun sekolah minggu secara daring. Tuhan Yesus berkati kami semua dimanapun kami berada, jagai kami Tuhan. Dan juga terkhusus adik-adik sekolah minggu, mari tetap berikan semangat Tuhan untuk tetap rindu bersekutu dengan Engkau. Tuhan, banyak dosa pelanggaran kami, kiranya Tuhan hapuskan agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung dahulu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena
daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Untuk menutup ibadah kebaktian sekolah minggu kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganub, Pasada uhur nami ase torang ganub, sing bui dalanun nami salakana torsa, dopham hasoman nami torang agi huja. Amin.